Baik everybody, dalam semua seluruh Indonesia, pekerjaan berat pemerintah Indonesia adalah mencari pendanaan untuk pembangunan ibu kota negara baru Nusantara di Kalimantan Timur di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tetapi akan menemui jalan buntu, buntu, dan buntu. Karena pemerintah tidak pernah tidak realistis, tidak pernah mau tahu bahwa kondisi sekarang ini, kondisi global mulai sejak tahun 2020 sampai dengan detik hari ini, ya, tanggal berapa nih? Ya, hari ini menunjukkan bahwa kondisi tidak mendukung untuk mendapatkan pendanaan baru. Jadi kita itu bijaksana, realistis saja. Dari sejak awal saya sudah menduga bahwa ini proyek akan kesulitan sekali mendapatkan pendanaan karena ini proyek yang sangat presisius. Tetapi pemerintah memaksakan keadaan itu. Ya. Karena pemerintah dekat sekali dengan CEO-nya SoftBank, Mr. Masayoshi Son. Karena Anda tahu Mr. Masayoshi Son itu adalah investor terbesar di startup-startup di Indonesia, termasuk yang sudah go public sana itu. Inilah Mr. Masayoshi Son yang akhirnya juga dia mengundurkan diri karena harga sahamnya jatuh anjlok di kondisi mau mendekati resesi global ini. Kondisi suku bunga Amerika yang cukup tinggi ini. Dia mengundurkan niatnya. Padahal awalnya dia sudah ingin sekali membawa nilai investasi ke IKN, Ibu Kota Negara Baru Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur itu, yang senilai terbesar dalam sejarah di tahun ini 2022. Kalah dengan apa yang dilakukan oleh Mr. Elon Musk. Mau yang gagal juga. Akhirnya gagal juga. Semua investasi apapun yang mau dilakukan tahun ini, ujung-ujungnya gagal juga. Mereka akan berhitung kembali bahwa apa yang kita lakukan, kita menanamkan modal yang besar itu akan sia-sia. Ini yang sudah jelas-jelas. Perusahaannya sudah ada. Twitter yang sudah berkembang, sudah ada nyata. Itu aja tidak mampu diakuisisi, tidak berani dia mengundurkan diri senilai 44 billion US dollar yang dilakukan oleh Elon Musk mundur. Apalagi Mr. Masayoshi Son kalah jauh sama Elon Musk. Dia berani dengan 100 billion US dollar untuk menginvestasikan dananya melalui SoftBank Corporation itu untuk IKN, proyek yang jangka panjang. Ini bukan proyek yang dalam waktu singkat, menikmatinya jangka panjang. Ibu kota negara baru, 100 billion US dollar. Luar biasa. Akhirnya mundur juga karena harga sahamnya anjlok, karena kondisi ekonomi sudah menurun, bisnisnya lesu. Berhitunglah dia, realistislah. Dan saya mau kasih tahu ke pemerintah Indonesia supaya bijaksana di sini. Kita harus melihat bahwa apakah proyek IKN itu mendesak sekarang ini, sangat dibutuhkan saat sekarang ini, apakah itu lebih dibutuhkan daripada, karena ibu kota negara sekarang sudah ada, gedung-gedung pemerintahan juga sudah ada di Jakarta, semua infrastruktur itu sudah ada di Jakarta. Jadi kalau sekarang ini tidak mendesak untuk pindah pun tidak masalah, tetapi yang paling mendesak di sini adalah pemerintah harus selesaikan itu BBM, karena inilah penyebab membuat rakyat sengsara. Inilah yang membuat rakyat akan setengah mampus, daya belinya tergerus, inflasi tinggi, membuat ekonomi kita semakin terpuruk jika pemerintah tidak bisa mengatasi subsidi yang dilakukan oleh subsidi untuk bahan bakar minyak, pertalite, solar, dan lain-lain. Karena ini hayat hidup orang banyak, ini lebih penting. Karena inilah yang membuat ekonomi akan ambruk, segala sektor akan kena, transportasi, pabrikan, apa sampai ke masyarakat paling bawah. Antara makan minum mereka terpengaruh gas, LPG naik, solar, BBM. Inilah yang paling penting, anggaran APBN itu disisihkan untuk ini. Jadi pemerintah harus bijak, realistis lah. Melihat mana yang penting, mana yang mendesak, dan mana yang tidak perlu mendesak, tidak apa-apa. Nah, inilah yang semoga melihatlah konten ini jadi bijaksana. Ibu kota negara baru memang perlu. Sudah sewajarnya kita punya gengsi prestisius. Kita harus bangun ibu kota negara baru. Supaya ada pemerataan pembangunan juga di daerah Kalimantan. Itu perlu. Tetapi saatnya, jika itu membutuhkan dana yang besar,
Apalagi pemerintah itu selalu kontradiktif. Mengatakan bahwa awalnya tidak menggunakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Ternyata menggunakan juga dari APBN. Ya, sebesar ini data dari Menteri Bappenas ya, Pak Suharto Mono Arfa. Dana yang digunakan untuk proyek IKN itu diambil dari APBN itu sebesar 19,2%. Atau setara rupiahnya itu 89,472 triliun rupiah. 89,472 triliun rupiah. 19,2% dari APBN. Digunakan untuk apa? Ya, karena memang kalau syarat investor itu masuk berinvestasi, ya, faktor-faktor yang menjadi perhatian mereka sebelum berinvestasi adalah, yakni di IKN itu adalah, pertama itu adalah kepastian dari hukum, regulasi Indonesia itu. Jangan suka berubah-ubah. Karena pemerintah itu bagaimana investor itu jadi mundur, tidak percaya. Ya, dua investor sudah mundur, ya salah satunya ya SoftBank Corporation itu, ya karena mungkin karena kejatuhan harga sahamnya, karena bisnis lagi menurun, dia sudah mundur, tidak mengambil keputusan untuk investasi di IKN, ya, padahal dia membawa nilai investasi yang cukup fantastis, itu 100 billion US dollar. 100 billion US dollar itu lebih tinggi dari apa yang dilakukan oleh Elon Musk membeli Twitter yang seharga 44 billion US dollar yang sudah ada. Perusahaannya sudah ada. Apalagi ini yang belum ada. Dia harus baru mau menanamkan modalnya, dia sudah membawa dana yang fantastis 100 billion US dollar. Dan ini untuk jangka panjang. Keuntungannya belum diterima. Inilah harus realistis juga. Masa Yosesan berpikir dan mundur dia. Dan satu lagi yang menjadi keputusan mundur adalah kepastian hukum yang tidak jelas. Indonesia mengurus mafia minyak goreng saja tidak becus. Pemerintah kalah dengan mafia minyak goreng. Bahkan pejabatnya sendiri termasuk persengkokolan dari mafia minyak goreng. Dirjennya, korupsinya. Ngurus tentang DMO batubara aja tidak becus sampai akhirnya keputusan buka tutup keran ekspor. Merugikan investor yang sudah ada kesepakatan sebelumnya. Ini masalah kepastian hukum yang ada di Indonesia. Masalah regulasi yang sering berubah-ubah. Ini menjadi satu titik poin menjadi pemikiran investor untuk ambil keputusan berinvestasi jangka panjang di Indonesia. Mereka berpikir bahwa bagaimana suatu ketidakstabilan dalam regulasi, dalam keputusan pemerintah yang suka berubah-ubah. Saya membawa duit yang besar, tanamkan di sini. Ini resiko terbesar dalam investasi jika regulasinya tidak benar. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah harus bangun dulu infrastruktur dasar. Ya, infrastruktur dasar inilah yang tadinya digunakan dana 19,2%. Yaitu sekitar 89,472 triliun rupiah yang sudah disahkan oleh DPR, keputusan dari Menteri Bappenas, dan untuk membangun infrastruktur pelayanan dasar, istana negara dan bangunan strategis yaitu TNI dan Polri, membangun juga rumah dinas PNS, TNI dan Polri, itu infrastruktur dasar ya. Juga membangun pengadaan lahan terbuka hijau, ya, ruang terbuka hijau dan pangkalan militer. Jadi dari anggaran 89.472 triliun itu untuk membangun itu. Jadi keputusan investor itu melihat itu dulu. Infrastruktur, tadi kepastian regulasinya, hukum, infrastruktur dasar, terus dukungan pemerintah daerah. Oke, pemerintah daerah mungkin sudah memberi dukungan, tetapi juga harus ada permintaan dari masyarakat juga. Untuk daerah-daerah baru itu seperti ada animo masyarakat untuk berbisnis ya di tempat tersebut. Nah, inilah yang menjadi perhitungan-perhitungan investor. Ya. Nah,
Nah, pemerintah juga dari dana anggaran yang akan disiapkan nanti untuk pembangunan IKN itu diperkirakan sebesar 486 triliun rupiah. Ya, jadi dari APBN sekitar 19,2%, terus sekitar 26,2% nanti dari swasta. Dari swasta itu jadi setara dengan rupiahnya 122,292 triliun. Nah, dari KPBU ya, swasta bisnis usaha itu porsinya 54,6%, jadi sekitar 254.436 triliun rupiah. Nah, inilah yang 54% inilah yang sekarang lagi kesulitan mencari pendanaan dari investor. Ya, mencari investor asing, apalagi investor dalam negeri, ya, diusahakan dari yang lain-lain, dari BUMN atau yang lainnya, itu semua dalam kesulitan pendanaan. Ya, Anda tahu sekarang bahwa kondisi global yang sangat-sangat menuju ke resesi, likuiditas akan sangat berkurang di pasar karena pemerintah Amerika Serikat malam ini juga ada dirilis data nanti pagi untuk CPI ya, inflasi di Amerika diperkirakan itu lebih tinggi dari bulan Mei kemarin. Jadi mungkin bulan Juni ini bisa 8,8%, bulan Mei 8,6%. Jika benar-benar terjadi 8,8% ya, maka ini inflasi paling tinggi. Maka minggu depannya juga Bank Sentral Amerika, The Fed akan menaikkan kemungkinan besar antara 50 sampai 75 basis point. 0,50% sampai 0,75%. Maka suku bunga Amerika itu akan menjadi 2,5%. Maka itu akan terjadi guncangan global. Likuiditas akan kering di dunia. Semua mata uang akan jatuh terhadap US dollar. Dan US dollar akan perkasa. Semua orang akan menyimpan dananya, berinvestasi di surat utang Amerika Serikat dan US dollar. Maka untuk mencari pendanaan akan sangat-sangat sulit. Tidak ada yang mau investor untuk menanamkan dananya di saat kondisi yang sekarang ini. Apalagi mereka melihat bahwa ini sudah tahun 2022. Ya. Pemerintah menargetkan bahwa IKN itu sudah akan selesai 2024 istananya. Jadi pemerintah sudah bisa berkantor di sana tahun 2024. Ya. Jangankan berkantor istananya, untuk infrastruktur dasar membangun gedung-gedung TNI Polri aja kesulitan pendanaan sekarang ini. Jadi itu adalah mimpi yang tidak akan selesai tahun 2024. Jadi lebih baik realistis saja, melihat apa yang terjadi kondisi sekarang ini, apa yang paling urgent diselesaikan sekarang ini. Ya, itu yang lebih penting daripada terlalu berambisi besar ya, membangun proyek prestisius ya, terlalu cita-cita besar ya, padahal anggaran ya, terlalu banyak pengeluaran daripada apa yang sudah tersedia ini, karena tidak ada sama sekali mencari investor dimanapun, tidak ada yang mau. Pemerintah Rusia terakhir ketemu dengan Presiden Jokowi, itu pun juga Presiden Putin hanya janji-janji manis saja, karena kondisi negaranya juga ada sulit sekarang ini. Bagaimana dia harus berpikir tentang bagaimana mengelola negara di kisah gempuran suku bunga yang cukup tinggi ini, dan perang yang terjadi, dan krisis energi, krisis pangan di dunia. Kondisi yang begitu pelik, terus harus jauh-jauh investasi di IKN. Ini sesuatu yang di luar akal sehat. Jadi kita harus berpikir yang realistis saja. Nah, satu jalan yang ide yang dilakukan, ini juga yang membuat investor-investor asing mengambil investor yang sudah bersedia akhirnya mundur, ini juga karena Ketua IKN Bambang Susantono itu punya ide untuk membuat suatu dana crowdfunding, yaitu dana yang ditawarkan kepada masyarakat Indonesia.
ya, istilahnya dana urunan publik masyarakat, ya, untuk mendanai. Jadi masyarakat disuruh mengimpun dana dari masyarakat untuk proyek IKN ini, untuk membangun proyek IKN ini. Nah, ini juga sebenarnya tidak masalah dengan catatan bahwa masyarakat Indonesia itu, pemerintah bisa mampu punya kekuatan penuh untuk meyakinkan masyarakat untuk percaya kepada pemerintah untuk saat ini. Karena kondisi saat ini perlu diketahui bahwa kondisi politik di tahun 2022 memasuki tahun 2023 sudah masa tahun politik, ya. Kondisinya akan semakin panas dan ini merupakan satu polemik yang tidak akan selesai, ya. Jadi ini juga satu masalah juga, apakah dana urunan publik itu bisa tercapai. Jika itu tercapai, ya, yang tidak masalah untuk membangun IKN. Tetapi di dalam kondisi inflasi tinggi, kondisi daya beli menurun, di kondisi masyarakat yang susah sekarang ini, maka saya pikir ide itu akan sia-sia untuk mengumpulkan dana crowdfunding itu. Jadi pemerintah di sini sebaiknya lebih baik realistis saja, memikirkan ulang bahwa apakah proyek ini ditangguhkan dulu, bukan proyek ini di stop tapi ditangguhkan, ditunda, melihat hal yang paling mendesak, yang paling penting sekarang ini adalah bagaimana mengamankan fiskal untuk BBM. Karena BBM adalah pemicu guncangan ekonomi di Indonesia. Karena pemicu inflasi, pemicu ekonomi menurun, dan pemicu rakyat makin sengsara. Kalau IKN itu tidak ada dampaknya sama sekali. Karena sekarang juga sudah ada ibu kota, sudah ada perumahan TNI, perumahan dinas, PNS, dan lain-lain. Jadi ini bukan suatu kebutuhan yang mendesak di saat kondisi kekeringan likuiditas saat ini. Jadi berpikirlah realistis. Melihat kemaslahatan umat, banyak orang, bukan hanya ambisius pemerintah sekarang dengan proyek prestisius dikenang dalam sejarah. Tetapi harus melihat jauh ke depan untuk kepentingan rakyat banyak. Setelah ekonomi dunia sudah membaik, bolehlah itu proyek IKN digenjot kembali, karena pasti akan berdatangan investor-investor. Karena mereka sudah berani untuk berinvestasi, ya, karena sudah tidak terjadi lagi kekeringan likuiditas. Uang menjadi murah, maka mereka berinvestasi. Sekarang uang itu sangat mahal sekali. Jadi sangat susah untuk mendapatkan pendanaan. Inilah yang bisa saya bagikan kepada Anda semuanya, supaya kita berpikir waras. Kita berpikir mana kebutuhan yang mendesak, mana yang tidak perlu dilakukan sekarang ini. Tanpa itu pun tidak jadi masalah. Tetapi yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah APBN itu untuk mengamankan fiskal, untuk mengamankan BBM. Karena BBM adalah pemicu inflasi, pemicu kehancuran ekonomi di Indonesia. Itu yang lebih penting. Dipikirkanlah itu. Bukan ambisi pribadi. Bahwa saya lah yang membangun ibu kota negara baru. Nah, itu mah tidak perlu. Tetapi kalau Anda bisa membuat ekonomi ini bertumbuh, tidak terjadi krisis besar nanti seperti negara-negara lain di luar sana, yang sebentar lagi negara tetangga kita yang dekat, ya, Laos, Myanmar, maka itu lebih dikenang sepanjang masa. Tetapi semua orang juga sudah tahu bahwa zaman sekarang, saat sekarang ini akan susah sekali, akan sulit mendapatkan pendanaan. Perusahaan-perusahaan di luar negeri tidak mungkin, tidak ada yang mau. Satu pun tidak ada yang mau. Kalau dia mau, itulah investor paling bodoh di dunia. Itu saja. Dan mereka tidak sebodoh itu. Mereka semua tahu bahwa sekarang akan susah. Tidak ada yang mau investasi baru lagi. Tidak ada yang royal mengeluarkan duit untuk investasi di saat-saat kondisi yang akan terjadi resesi global ini. Apalagi besok suku bunga US sudah 2,5%. Itu sudah di titik aman. Ekonomi Amerika itu pasti bunga 2,5%. Jika di atas, masih inflasi kan masih tinggi, masih punya potensi
suku bunga Amerika di atas 2,5%. Jika di atas 2,5%, maka resesi global terjadi. Oke, sekian info yang berharga ini supaya Anda bisa dicerahkan, Anda bisa melihat bahwa mana kebijakan yang paling penting dan mana yang perlu bagi kepentingan bangsa dan negara ini. Sukses untuk Anda. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan sebarkan kepada semua orang supaya mereka juga dapat manfaat, dapat pencerahan ini, ya, seperti yang Anda dapatkan. Sukses untuk Anda.